Buat kalian yang sedang mencari beberapa referensi soal tentang kemampuan integritas dalam menghadapi tes seleksi P3K, maka simak video ini sampai selesai ya. Kita akan membahas bagaimana sih contoh soal kemampuan integritas ini dan bagaimana sih alternatif jawabannya. Maka mari kita simak soalnya satu persatu. Soal pertama, sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin. Nah, ini yang diminta adalah sifat utama yang dimiliki. Mana sih yang paling utama? Ini ada 4, kemudian ada satu lagi disiplin. Mana yang paling penting dan paling urgent? Maka jawabannya adalah C. Jujur. Ya, jadi ya sifat yang utama yang harus dimiliki adalah sifat jujur. Manakah yang akan Anda dahulukan, menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan pekerjaan penting. Oke, dari sini kita lihat mana sih yang harus didahulukan atau mana sih yang kita prioritaskan dari soal seperti ini. Maka jawabannya adalah B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Baru setelah itu menyelesaikan tugas. Soal nomor 3, saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Nah, dari sini kita harus jeli melihat soalnya yang mana sih yang diprioritaskan atau yang diminta oleh soal ini. Maka jawabannya adalah D ya. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Karena kita lihat lagi soalnya, laporannya tidak terlalu mendesak. Oke, soal berikutnya. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak yang mana jawabannya ya. Karena kita lihat lagi di soal yang pertama tadi, sifat utama yang harus dimiliki oleh seseorang adalah sifat jujur ya. Oke, maka jawaban yang diminta adalah E. Tidak ingin melaksanakannya sama sekali. Ini sepertinya D itu juga menggiurkan jawabannya ya. Benar gak sih D ini berusaha semampunya untuk tidak melakukannya? Tapi berusaha semampunya berarti ada godaan di luar dirinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi tidak ada niat sama sekali untuk melakukannya. Berikutnya, Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Iya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Maka jawabannya adalah C.
C ya, melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Kalau informasinya tidak terlalu penting, tidak perlu disampaikan di dalam kepada orang-orang yang tidak dikenal dengan baik. Oke. Berikutnya, dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. Saya mampu beradaptasi dan ramah. Orang yang memiliki percaya diri, kinerja tinggi dan mandiri. Orang yang selalu berinovatif. Saya orang yang tidak pantang menyerah. Nah, yang mana sih yang diminta dari soal-soal seperti ini? Teman-teman harus lihat. Ini adalah baik semua. Semuanya baik. Jadi teman-teman bisa memilih yang berdasarkan pilihan teman-teman sendiri. Oke, ini jawabannya relatif ya. Berikutnya, Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan, A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Nah, teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak mana nih kira-kira jawaban yang tepat. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Mencari informasi, kemudian merancang strategi agar tugas itu cepat diselesaikan. Berikutnya, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Nah, dari soal ini teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak mana sih kira-kira jawaban yang diminta dari soal ini. Kita lihat jawabannya yang benar adalah C ya, menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan, merasa tenang karena bukan masalah besar, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan, merasa malu pada diri sendiri, merasa takut dipersalahkan orang lain. Nah, kalau sudah berjanji karena telah melakukan suatu kesalahan, perasaan kita gimana sih? Nah, jadi jawabannya adalah C ya, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya menuruti rekan karena dia sahabat yang baik, menolaknya dan membiarkan presensi kosong, mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan, melaporkan pada atasan agar menegurnya, meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Nah, mana nih kira-kira jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah C ya, mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Oke, demikian beberapa contoh soal kemampuan integritas. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam menghadapi seleksi P3K. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Fitriani. Sampai jumpa di video-video pembahasan soal lainnya.